welcome back to my channel. Ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, kalau sudah kenal jangan ditendang, mana tahu nyaman dan terus ke pelaminan. Ketemu lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Daniel MN, salah satu mahasiswa Universitas Mula Warman, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia kelas B 2019. Nah, kali ini saya akan berbagi materi secara singkat saja mengenai cerita pendek, fiksi mini, cerita bersambung, dan juga cerita anak. Nah, apa aja sih itu teman-teman dan bagaimana? Yuk saksikan video berikutnya dan jangan di skip. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena itu semua gratis teman-teman. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu cerita pendek atau yang biasa dikenal dengan cerpen. Apa sih cerpen itu? Cerpen merupakan suatu karangan bentuk prosa naratif aktif yang dimana ceritanya cenderung padat dan langsung pada tujuan dan tidak panjang seperti pada novel. Nah, adapun ciri-ciri cerpen ini di antara lain yaitu alurnya lebih sederhana, tokohnya lebih sedikit, latar yang dilukiskan hanya sesaat dan dalam lingkungan yang relatif terbatas, dan juga hanya terdiri dari 3 halaman sampai 10 halaman dan habis dibaca hanya dalam sekali duduk. Dan di dalamnya hanya ada satu plot atau ada satu alur cerita, dan watak tokoh yang diceritakan atau yang diterangkan hanya secara singkat saja, dan banyaknya tokoh terbatas atau kurang. Nah, di sini dalam cerpen juga kita perlu ketahui yaitu mengenai unsur-unsur cerpen. Nah, ada 2 dalam unsur-unsur cerpen, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini yaitu unsur yang berada dari dalam cerita tersebut, seperti tema, alur atau plot, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, dan amat. Dan unsur ekstrinsik yaitu unsur yang berasal dari luar, seperti latar belakang penulis, kondisi yang dituliskan, latar belakang, dan fungsi cerpen ini sendiri. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu fiksi mini. Apa sih fiksi mini itu? Nah, secara harfiah, fiksi mini ini merupakan cerita rekayaan atau imajinatif yang berukuran kecil, singkat, atau pendek. Sedangkan secara umum, fiksi mini ini yaitu bahkan lebih singkat atau lebih ringkas dari cerpen. Nah, fiksi mini ini biasanya lebih berfokuskan pada tema atau alur cerita yang sudah mencakup gambaran awal, konflik, dan juga penyesuaian. Nah, di dalam fiksi mini ini juga ada ciri-cirinya, yaitu yang pertama, ceritanya singkat, bahkan lebih singkat dari cerpen. Jumlah katanya hanya berkisar 250 sampai 1000 kata, bersifat imajinatif dan juga pemilihan kata yang tidak bertele-tele. Nah, di dalam fiksi mini ini ada juga tips dalam membuatnya, yaitu pertama, untuk menentukan tema. Yang pertama, kita harus menentukan tema, dan yang kedua, setelah kita menentukan tema, yaitu kita fokus pada inti cerita dari tema yang kita ambil. Dan yang ketiga, yaitu kita mulai menulis. Dan yang terakhir, yaitu editing. Kita masuk ke tahap finishing, yaitu editing. Nah, pasti teman-teman akan bertanya nih tentang perbedaan fiksi mini dan juga cerpen nih. Apa sih perbedaan fiksi mini dan cerpen? Nah, yang pertama, perbedaan fiksi mini yaitu pada bentuk sastra dan bentuk prosanya, yang dimana cerpen dan fiksi ini merupakan jenis sastra bentuk prosa yang tampak serupa, tetapi mereka berbeda yang sangat tampak berdasarkan pembatasnya, karakter, dan jumlah katanya. Nah, yang pertama yaitu jumlah kata. Jumlah kata pada cerpen terdiri dari 1000 sampai 10.000 kata, sedangkan fiksi mini hanya terdiri dari 250 sampai 1000 kata. Nah, yang berikutnya yaitu fiksi mini hanya berlatarkan satu waktu, satu tempat, dan satu latar. Nah, sedangkan pada cerpen bisa lebih dari satu. Kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu cerita bersambung. Nah, menurut salah satu ahli, yaitu menurut Panuti Suditman tahun 1986, bahwa cerita bersambung adalah cerita rekaan yang dimana memuat sebagian demi sebagian secara beruntun atau berturut-turut dalam surat kabar atau majalah yang berisikan tentang tanggapan-tanggapan atau intrik-intrik yang seakan-akan tidak ada habisnya, yang dimanfaatkan untuk mengenal cerita. Nah, di dalam cerita bersambung ini juga ada yaitu pendekatan struktural, di mana hal ini yaitu tentang fakta-fakta cerita yang bukan berarti soal melulu mengenai tentang salah satu hal atau tentang kehidupan, yang dimana di dalam cerita ini yaitu ada dalam fakta cerita yang terdiri dari karakter, alur, dan juga latar. Nah, ada juga tema dan juga mengenai simbolisme dan ironi. Simboli ini yaitu berwujud detail-detail yang konkret yang memiliki kemampuan untuk memunculkan gagasan serta pemikiran pembaca. Nah, di mana dengan ini pengarang mencoba untuk membuat maknanya lebih tampak
dan juga ironi. Nah, ironi ini sendiri yaitu sebagian cara untuk mewujudkan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang telah diduga sebelumnya. Nah, ironi ini dapat ditimbulkan dalam hampir semua cerita, terutama yang dikategorikan ceritanya bagus. Nah, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu cerita anak. Cerita anak merupakan salah satu karya sastra yang diperuntukkan untuk anak-anak, di mana karya sastra anak sendiri ini adalah karya sastra yang dituliskan untuk bacaan untuk anak, yang dimana hasilnya ini disesuaikan dengan tingkat pengetahuan atau perkembangan intelektual serta emosi seorang anak. Nah, menurut salah satu ilmuwan, yaitu menurut Nurdianto tahun 2005, cerita anak merupakan karya sastra anak yang berupa prosa yang dimana menghiaskan peristiwa atau pengalaman berdasarkan urutan waktu benar dialami seseorang, maupun dapat berupa imajinasi yang menghiaskan dunia anak-anak. Nah, dalam struktur cerita anak ini sendiri yaitu terbagi dua juga, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang berasal dari dalam dan berasal dari luar. Dan juga jenis-jenis cerita anak. Nah, dalam cerita anak ini juga memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama cerita jenaka. Nah, cerita jenaka ini adalah jenis cerita anak yang menghibur serta mampu untuk membuat pembaca atau pendengarnya tertawa. Dan yang kedua adalah cerita fabel. Nah, cerita fabel ini yaitu cerita tentang kehidupan dunia binatang yang memiliki nilai moral dan nilai budi pekerti. Dan yang ketiga yaitu legenda. Nah, legenda ini yaitu berupa cerita anak prosa rakyat yang dianggap dipercaya sebagai cerita yang sudah terjadi atau kejadiannya pernah terjadi. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu cerita mite. Nah, cerita mite ini merupakan cerita anak yang berupa cerita rakyat yang tokohnya makhluk setengah dewa atau setengah binatang, yang dimana terjadi di dunia lain di masa lampau. Nah, dari cerita anak ini sendiri memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu melatih kemampuan berbahasa seorang anak. Dan yang kedua yaitu mampu menumbuhkan karakteristik seorang anak. Dan yang terakhir adalah mampu meningkatkan kecerdasan seorang anak. Nah, itu saja penyampaian materi yang dapat saya berikan pada hari ini, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih karena ada kata pepatah di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan, dan terciptalah rasa rindu.